Halo semua, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang instantiating objects ya. Masih dari materi yang sama, Java Foundation. Kali ini diambil dari subsection 72 gitu ya. Instansiasi objek itu apa sih gitu ya? Instansiasi objek itu adalah membuat objek dari tipe data kelas di Java gitu ya. Oke, jadi ini adalah pokok bahasan yang nantinya akan kalian dapatkan pada materi 72 begitu ya. Saya tidak akan baca satu-satu, kalian bisa baca di sini poin-poinnya. Jadi kurang lebih tentang understand the memory consequence of instantiating object. Jadi bagaimana sih sebuah objek itu diciptakan di dalam memori begitu ya. Kemudian memahami tentang reference ya object reference, kemudian understand, memahami perbedaan antara cara kerja stack ya dan memory heap ya terkait dengan instansiasi objek tadi dan bagaimana tipe data string itu bekerja begitu ya. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini sepertinya bisa kita skip ya, ini ada komiknya gitu ya. Saya rasa bagian komiknya tidak perlu kita jelaskan. Kita masuk ke page 7. Nah, di sini ada kasus. Jadi kebetulan di chapter 72 dia menggunakan ilustrasi prisoner gitu ya, tahanan. Nah, tahanan ini adalah objek yang akan kita buat kelas gitu ya. Jadi prisoner ini akan kita kelaskan gitu ya. Propertinya sudah bisa kita ketahui di sini. Jadi propertinya itu ada name, height, dan year sentence ya, hukuman penjaranya berapa tahun gitu ya. Kemudian behaviorsnya ya sini agak lucu ya. Think about what they've done. Jadi disuruh merenung gitu ya. Disuruh merefleksikan perbuatannya begitu. Jadi kurang lebih dia sudah memisahkan gitu ya, mana yang properti, mana yang behavior. Nah, kemudian setelah kita diminta untuk membuat kelasnya, kita masuk pada percobaan gitu ya, percobaan pertama. Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah kelas di mana driver kelasnya itu adalah present test. Jadi nanti main functionnya diletakkan di sana. Kemudian prisoner class dengan data sebagai berikut gitu ya. Jadi kalian diminta untuk menginstansiasi ya, membuat objek dari kelas prisoner dengan kriteria sebagai berikut. Jadi yang di sebelah kiri gitu ya, itu nanti nilai yang ada pada objek yang pertama itu adalah namanya buba gitu ya, nama variabelnya buba. Kemudian tingginya sekian ya, 2,08 meter, hukuman penjaranya 4 tahun ya. Sementara yang satunya itu Twitch ya, nama variabelnya, name-nya kebetulan juga sama nih, Twitch ya, tingginya 1,73, lebih pendek ya, sentence-nya 3 tahun gitu ya. Jadi kalian diminta membuat objek ini. Setelah kalian buat gitu ya semuanya, kalian diminta untuk melakukan analisa gitu ya. Buatlah sebuah statement gitu ya untuk mengecek apakah objek buba itu sama dengan Twitch ya. Jadi kita tahu bahwa operator 2 sama dengan itu biasa digunakan untuk mengcompare objek gitu ya, mengcompare objek ya. Kalau misalkan kalian belum tahu konteks objeknya, kalau kita bahas konteks objek di OOP mungkin akan sedikit berbeda. Kita membahas konteks objek di prosedural paradigma gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin objek, yang pasti kalian sudah tahu bahwa operator sama dengan itu digunakan untuk compare variabel begitu ya. Apakah variabel yang ada di sebelah kiri itu sama dengan variabel yang ada di sebelah kanan. Kemudian setelah kalian membuat statement itu ya, terlepas nanti masalah hasilnya apa itu diabaikan ya. Ubahlah properti dari Twitch ya, sehingga Twitch ini, variabel Twitch ya, itu nanti name, height, dan sentence-nya itu sama. Jadi mereka sama persis gitu ya. Jadi kita akan mencoba mengcompare kondisi awalnya itu objek buba dan objek Twitch ini dengan varian value yang berbeda ya. Kemudian kedua, apapun hasilnya tadi ya, kita lakukan lagi sekali, tapi kali ini semua varian value-nya dibuat persis sama dengan objek yang ada di sebelahnya. Misalkan Twitch nanti akan dibuat kontennya semua sama dengan buba gitu ya. Jadi kita buat sama persis, kemudian kita lakukan comparison lagi gitu. Apa hasilnya? True or false gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi prisoner class-nya seperti ini ya gitu ya. Jadi ada name, height, sentence ya. Ini agak enggak ini ya, enggak konsisten ya. Tadi awalnya kan year sentence ya, tapi ini disederhanakan sentence. Kemudian dia ada metodenya think gitu ya, harusnya reflect gitu ya. Reflection. Terus kemudian setelah kita jadi prisoner class-nya, impersonate-nya ya, jadi penerapannya di
di driver class. Jadi nanti kita bikin dua buah objek, Buba dan Twitch gitu ya. Mereka berasal dari kelas prisoner, kemudian kita melakukan comparison. Ya, pada proses comparison yang pertama, ketika kita compare Buba dan Twitch ya dengan nilai ini sekalipun tidak dilakukan ya, sekalipun tidak diisi. Jadi di bagian titik-titik ini value property pada Buba dan Twitch belum diisi, dan ketika kita compare itu hasilnya false ya. Ketika kita isi dengan isian yang ada pada page sebelumnya itu Buba dan Twitch ya, dengan tinggi badannya sendiri-sendiri itu juga hasilnya juga false gitu ya. Jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin begitu ya? Bagaimana mungkin? Bukankah kedua objek ini sama-sama berasal dari prisoner class ya? Dan kalau misalkan kondisi awalnya itu values-nya sama-sama null begitu ya, jadi belum ada nilainya, bukankah harusnya mereka true? Kalau misalkan pada tes yang dimana varian value-nya itu dimasukkan, kita bisa mengerti begitu ya. Oh, kalau misalkan di compare ternyata tidak sama, bisa jadi karena value-nya mereka berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Kenapa kok hasilnya false gitu? Ya ini penjelasannya ya. Jadi ilustrasinya mengapa mereka dianggap berbeda adalah karena setiap dari objek itu akan menempati ruangan sel yang berbeda. Ya, ruangan sel yang berbeda ya. Kata kunci di ruangan sel yang berbeda. Jadi setiap objek akan menempati ruang sel yang berbeda. Begitu juga di Java, ketika kita membuat objek, maka setiap objek yang berhasil diciptakan itu akan menempati satu alamat memori tertentu yang terpisah ya. Tidak ada yang sharing alamat memori, itu nggak ada ya. Jadi mereka menempati ruangan yang terpisah-pisah sendiri-sendiri tepatnya. Jadi pada waktu kita mendeklarasikan ini ya, prisoner Buba, prisoner Twitch, new prisoner, maka sudah ada penempatan memori ya secara otomatis gitu ya oleh Javanya. Mereka akan dibuatkan atau dipesankan tempat di memori secara random yang kita sendiri nggak tahu alamatnya di mana gitu ya, kita nggak tahu ya. Jadi kata kuncinya ada pada kata new keywordnya ya. Jadi the new keyword allocates available memory to store a newly created object. Jadi setiap kali kalian memakai keyword new ini, maka akan ada proses alokasi memori secara random ya untuk menyimpan data objeknya, data real objeknya begitu ya. Jadi misalkan seperti ini ya, pada contoh kasusnya tadi kalau kita lengkapi Buba dan Twitch, maka dia akan mengembalikan alamat memori yang berbeda. Ini adalah salah satu cara ya untuk mengembalikan alamat memori dari objek Buba dan Twitch ya. Tinggal di print aja Bubanya, maka yang dikembalikan itu adalah alamatnya. Ini alamatnya ya, 15db9742 ya. Sementara Twitch ada di alamat yang berbeda, sama sekali tidak ada mirip-miripnya ya, sama sekali nggak ada mirip-miripnya ya. Itulah kenapa ketika mereka di compare itu hasilnya nggak sama begitu ya. Nih ya, objek yang diciptakan dari kelas yang sama itu bisa saja sharing the same property, the same behavior ya, but it doesn't mean that these objects are equal ya. Tapi itu tidak berarti bahwa kedua objek yang diciptakan dari kelas tersebut itu benar-benar sama. Equal itu kalau di compare hasilnya true gitu ya. Selama Anda menggunakan keyword new selama proses instansiasi, maka Anda akan memiliki objek yang unik. Objek yang unik itu berarti setiap objek yang tercipta itu akan berada pada alamat yang berbeda ya, sekalipun value-nya sama begitu ya. Nangkap ya. Jadi ketika kalian melakukan comparison ya dengan menggunakan operator 2 sama dengan, sebenarnya yang kalian compare itu bukan value yang dimiliki oleh Buba dan Twitch ya, bukan name-nya, bukan height-nya, bukan year sentence-nya gitu ya. Tapi yang di-compare adalah alamat memorinya. Karena alamat memorinya berbeda, itulah yang menjadi alasan kenapa nilainya false. Jadi bukan karena value-nya nggak sama begitu ya, bukan karena value-nya nggak sama ya, tetapi karena yang di-compare pada saat itu adalah alamat memori ya. Jadi alamat memorinya berbeda sehingga hasilnya pasti false. Kemudian di sini ada ilustrasi lagi ya, ilustrasi yang lain. Jadi bagaimana kita mengakses objek menggunakan reference ya. Reference itu diistilahkan atau diibaratkan kalian memiliki objek yang sama tetapi sebenarnya itu merefer pada satu data yang sama begitu ya. Di kurang lebih dari ilustrasi remote itu seperti itu ya. Misalkan ini ya, kamera remote, new kamera remote 1, remote 2 new TV gitu ya, remote. Jadi antara remote 1 dan remote 2 ya, itu adalah objek yang berbeda ya, objek yang berbeda, yang mana objek remote 1 itu
adalah reference object ya. Jadi dia adalah referensi untuk mengakses alamat ya, alamat dari objeknya. Begitu ya. Sama kayak misalkan X sama dengan 1. X adalah refer ya, dia merefer pada alamat yang diwakilkan oleh X itu sendiri, di mana value X itu bernilai 1. Seperti itu ya. Jadi sama di sini remote 1 adalah object reference ya. Dia merefer pada alamat memori yang nantinya akan mengacu pada data dari objek itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan yang dibuat seperti ini ya, jadi Twitch itu prisoner, kemudian dia bikin new TV, ini nggak bisa ya, nggak mungkin ya. Masa Twitch-nya prisoner kemudian dijadikan TV gitu kan, nggak nyambung ya. Jadi ini tidak diizinkan di Java. Oke, itu referensi ya, referensi. Nah, ini belum selesai ya, jadi penjelasannya belum selesai. Nah, kali ini kita akan melakukan pengetesan untuk masalah referensi ya, object reference. Jadi sama, sekali lagi kalian bikin lagi dua objek yang sama ya. Kemudian ya, kita lihat dulu ya, kita perhatikan cara kerjanya mungkin nih ya. Nah nih, ketika kita membuat objek ya, tadi kan dijelaskan di depan bahwa ada perbedaan penggunaan memori, itu stack memory dan heap memory ya. Ada dua konsep yang digunakan untuk menyimpan value ya, yang nantinya bisa diakses melalui Java ya. Jadi stack memory itu adalah lokasi yang digunakan untuk menyimpan local variable ya. Local variable tuh variabel-variabel lokal ya, tipe data primitif ya, int ya, double, float, char gitu. Itu termasuk tipe data primitif yang semua value-nya disimpan di stack memory. Kemudian reference to location in the heap memory. Alamat ya, alamat memori yang mengacu pada alamat objek ya, itu juga disimpan di stack memory. Sementara heap memory itu spesifik untuk menyimpan objek. Jadi kalau kita membuat objek, maka data-data objek itu, values dari objek itu disimpan di heap memory ya. Penjelasannya belum selesai ya. Ini masih tentang reference object. Sabar. Nah, coba kita lihat bagaimana dia bekerja di memori. Nah, X dan Y seperti kita lihat di sini, dia adalah tipe data primitif ya, tipe data primitif yang bernilai 1 dan 2. Nah, jika ada dua ilustrasi di sini ya, stack memory dan heap memory. Jadi yang bagian coklat ini stack, bagian yang agak pink ini heap ya, memory gitu ya. Maka nilai 1 dan 2 itu akan langsung tersimpan di stack memory ya. Sementara Buba dan Twitch, karena dia bukan tipe data primitif ya, Buba dan Twitch ini adalah objek ya, instance dari kelas prisoner, maka yang disimpan itu bukan nilainya, melainkan alamat yang mengacu pada objeknya. Jadi Buba di sini disimpan pada alamat 15db9742. Jadi yang disimpan tuh alamatnya saja. Ini yang di compare. Jadi pada waktu kita langsung Buba sama dengan Twitch, itu yang di comparison itu adalah alamatnya 15db9742 sama dengan 6D06D69C. Ya jelas nggak sama lah ya. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya dia menyimpan alamat yang mengacu ke heap memory. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi Buba dan Twitch itu merefer ya, dia kerjanya merefer. Sementara X dan Y itu cara kerjanya adalah mengkopikan yang ada di stack memorinya, karena dia tidak mengacu lagi, begitu ya, dia tidak mengacu lagi. Nah, bagaimana cara kita meng-assign ya, assigning a reference to another reference. Jadi maksudnya Buba dan Twitch itu kan reference object tuh ya. Jadi Buba merefer pada alamat 16db tadi itu ya. Nah, kita mau ubah supaya dia merefer pada data yang dimiliki oleh Twitch. Caranya gimana? Ya sama dengan proses assignment. Jadi pada waktu kita melakukan proses assignment, itu sebenarnya kita meng-assign nilai ya. Jadi mengarahkan referensi dari nama variabel yang mau kita arahkan. Jadi contohnya dalam kasus ini, Buba itu akan kita arahkan ke alamat ya yang di-refer oleh Twitch. Alamat yang mana? Ini 6D06D69C. Jadi kalau kita perhatikan, Buba sekarang akan memiliki referensi alamat yang sama dengan Twitch. Ketika nilainya sudah sama ya, apa yang terjadi? Nah ini ya, kita lihat ya. Karena dia mengacu pada alamat yang sama ya, baik Buba maupun Twitch ya, kalau dilihat di baris 16-17, Buba dan Twitch itu dia mengakses values gitu ya, mengakses values name. Itu tidak namanya Buba jadi Buba dan namanya Twitch jadi Twitch, tidak. Karena dia mengacu pada alamat yang sama, maka siapapun yang ada di alamat mereka berdua ini, namanya pada akhirnya akan menjadi Twitch ya, karena Buba dan Twitch mengacu pada alamat memori yang sama,
Sehingga ketika kita compare Buba sama dengan Twitch, jawabannya true. Jawabannya true bukan karena sama-sama bernilai Twitch atau Buba, tapi karena itu adalah alamat memori yang sama. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau to reference to primitive begitu ya. Sama ya tadi, khusus untuk tipe data primitif bukan berarti dia tidak pantas disebut reference, karena pada akhirnya dia merefer pada alamat memori tempat value itu disimpan begitu ya. Jadi kalau kita buat X sama dengan Y, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, ketika kita compare X sama dengan Y hasilnya false ya. Kenapa? Karena yang di compare itu bukan alamat ya. Yang di compare itu bukan alamat, tetapi kopian value, kopian nilainya ya yang ada pada stack memorinya. Jadi pada waktu kita melakukan comparison baik pada reference object ataupun pada tipe data primitif gitu ya, itu yang di compare adalah nilai yang disimpan pada stack memori begitu. Yang berbeda adalah isinya yang berbeda. Yang satu adalah the real value yang diwakilkan oleh dirinya. X itu akan mewakili 1 misalkan ya, dia akan menunjuk pada real value-nya. Sementara ketika kita berbicara tentang reference object seperti tadi ya, Buba dan Twitch tidak mengcompare nilainya, tapi mengcompare alamatnya. Lengkap ya, semoga bisa dipahami. Kemudian setelah kita melakukan referensi ya, pengalihan reference, jadi reference objeknya yang tadinya tuh mengacu pada objek secara terpisah begitu ya, Buba dan Twitch memiliki selnya sendiri-sendiri, kemudian kita arahkan Buba sama dengan Twitch, maka Buba akan menunjuk pada selnya Twitch begitu ya. Nah, bagaimana dengan datanya Buba? Nah, ini yang kita sebut dengan garbage collector. Jadi ada tukang bersih-bersih di Java yang memastikan ketika ada value yang tidak digunakan lagi, tidak digunakan itu maksudnya tidak diacu, ya tidak diacu, tidak di-refer oleh objek, tidak digunakan di dalam program, maka dia akan secara otomatis dihapus, ya. Jadi itu adalah kerja garbage collection ya. Jadi bagian data nanti di memori kan ada data nih yang terombang-ambing gitu ya seperti di antariksa gitu. Buba ini tidak diakses oleh siapa saja dan kita juga tidak bisa mengakses datanya kembali, maka dia akan dihapus oleh garbage collector di Java. Oke, itu penjelasan tentang instansiasi objek ya. Nah, apa hubungannya dengan string? Nah, kalau tadi kita bicara tipe data kelas itu akan menghasilkan objek. Nah, objek itu disimpan di heap memori, ya. Yang disimpan di stack apa? Alamatnya. Ya, jadi dia merefer alamat tersebut untuk mengakses semua value yang disimpan pada heap memorinya. Ya. String itu adalah special object. Maksudnya special object apa? Dia bisa diberlakukan seperti primitif, ya, tipe data primitif, juga bisa diberlakukan seperti tipe data kelas. Ya, kita perhatikan ya. Jadi, cara membuat atau memberikan inisial ya, melakukan assignment terhadap objek dengan tipe data string itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama ini ya, string S1 sama dengan new string, atau cara yang kedua ya, seperti kalian mengassign nilai pada variabel tipe data primitif, langsung string S2 sama dengan tes gitu ya. Apa dampaknya gitu? Apa dampaknya terhadap program yang sudah dilakukan begitu ya? Dampaknya dari yang sudah dilakukan pada string itu tadi adalah bagaimana dia bekerja di memori itu berbeda ya. Ingat ya, ketika kita menggunakan new maka mereka akan ada pada separate allocation memory ya. Tapi kalau kita menggunakan sama dengan, ketika value-nya sama maka nilainya akan merefer pada alamat di mana value yang sama itu berada ya. Nah, seperti ini ya. Saya buat string S1, string S2, nilainya dua-duanya tes gitu ya. Dua-duanya karena menggunakan new nih ya, sekalipun isinya sama, mereka ada pada alamat yang berbeda ya. Yang satunya di 6D0, yang satunya ada di 15dB gitu ya. Mereka sendiri-sendiri. Kenapa kok sendiri-sendiri? Ya karena cara kerjanya untuk yang tipe data kelas, yang objek ya, itu kan yang disimpan di stack memory itu adalah referensi alamatnya ya. Nangkap ya? Referensi alamatnya gitu. Oke. Ini referensinya ya agak ngaco ya, masa panahnya 15 dB padahal di bawah tapi posisinya di atas. Ini mohon dipahami ya, mohon dipahami. Ketika kita melakukan hal dengan cara yang berbeda dengan cara yang kedua, misalkan nih ya, S1 tes, S2 tes, kita tidak menggunakan new, lihat apa yang disimpan di stack memory. Tetap
alamatnya. Tetapi ya, mereka kali ini tidak akan membuat alokasi memori sel sendiri-sendiri ya. Ketika S1 diketahui memiliki value test ya, maka Java akan membantu mereferkan S2 pada value yang sama untuk alasan apa? Efisiensi penggunaan memori, karena value-nya sama, kita tidak perlu menggunakan alokasi memori yang berbeda untuk menyimpan value yang sama. Jadi kita langsung arahkan pada nilai yang sama itu tadi. Begitu ya. Jadi perbedaan antara new dan yang menggunakan tanpa new itu memiliki efek yang cukup penting ya, cukup berbeda ya, ketika kita lihat bagaimana penerapannya di dalam memori, begitu ya. String yang lain lagi ya, S1 tes misalnya kayak gitu ya, S1 tes, S2 tes, jadi harusnya S1 dan S2 itu menunjuk pada alamat yang sama ya. Tetapi ketika kita assign S1 dengan nilai atau value yang berbeda, maka akan tercipta sebuah value ya yang kita nggak tahu di mana, yang nantinya akan di refer oleh S1, begitu ya, nangkep ya. Ya, jadi itu alasan mengapa string gitu ya, mengapa string itu bisa diproses, bisa diberlakukan seperti tipe data primitif, tapi juga bisa diberlakukan seperti tipe data kelas gitu ya. Jadi kenapa string ini dijadikan contoh bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengklaster secara signifikan gitu ya perbedaan, bahwa tipe data primitif itu benar-benar berbeda dengan tipe data kelas. Ada loh tipe data yang berdiri di antara mereka ya. Contohnya tipe data string ini. Jadi dia bisa berlaku keduanya. Begitu ya. Sisanya summary. Jadi bagian ini saya rasa cepat aja ya. Kemudian ada quiz ya. Kita jawab bersama dulu ya. Objects are stored within the heap memory. Ya, betul ya. Ini objek itu akan selalu disimpan di heap, sementara tipe data primitif itu nilainya akan selalu disimpan di stack ya. Java automatically clears the memory once occupied by an object using garbage collection. True or false? Ya. Apakah Java akan langsung menghapus memori yang digunakan pada objek ya menggunakan garbage collection? True or false? Ya, kalau value tersebut masih diacu, masih di refer, jadi tidak akan dihapus. Tetapi kalau sudah tidak di refer ya harusnya dihapus ya. Jadi kalau kita jawab false misalnya ini, setelah tidak dipakai apakah akan dihapus? Tidak. Nah, itu salah ya. Oke, ini tinggal kita benarkan saja ya. Salah nggak apa-apa, yang penting tahu kenapa kok salah gitu ya, karena bisa di retry banyak kali gitu ya. Jadi bagian ini ditutup mata aja, nggak usah baca soal. Tapi sebenarnya bukan jawabannya, fungsinya bukan benar atau salahnya ya, tapi kenapa kok jawabannya true, kenapa kok jawabannya false. Jadi saya lebih ke situ ya. Kalau belajar salah nggak apa-apa, ini namanya belajar. Kalau benar selalu ya nggak belajar namanya ya. Oke, habis ya. Jadi kurang lebih materinya untuk yang section 72 sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.